Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ringgita Chayani Putri, NIM saya 1904010015. Di sini saya akan menjawab tugas UTS dari mata kuliah kompensasi. Berikut soal jawabannya. Terima kasih. Yang pertama, ada banyak definisi kompensasi yang dikemukakan oleh pakar ilmu manajemen kompensasi. Maka dari itu, jelaskan 5 definisi kompensasi dari 5 pakar yang berbeda. Yang pertama, menurut Cahyani, mengemukakan adalah proses pengembangan dan penerapan strategi, kebijakan, serta sistem kompensasi membantu organisasi untuk mencapai sasarannya dengan mendapatkan dan mempertahankan orang yang diperlukan dan dengan meningkatkan motivasi serta komitmen mereka. Yang kedua, menurut Yoder mengemukakan sebagai berikut adalah kompensasi balas jasa, yaitu kontrak prestasi yang diberikan seseorang atau sekelompok orang atas prestasinya, kerjanya, atau jasa yang telah dikorbankan. Yang ketiga, menurut Evan Chensfield mengemukakan kompensasi adalah fungsi human resource yang berhubungan setiap jenis reward yang diterima sebagai balasan yang diterima individu sebagai balasan atas pelaksanaan tugas-tugas organisasi. Pegawai menukarkan tenaganya untuk mendapatkan reward finansial maupun non-finansial. Yang keempat, menurut dari pakar Atmoudiro mengemukakan sebagai berikut: kompensasi balas jasa adalah penghargaan kepada pegawai secara adil dan layak untuk prestasi kerja dan atas jasa yang telah dikeluarkan terhadap tujuan organisasi demi tercapainya tujuan organisasi. Dan yang kelima, menurut Shimamura mengemukakan adalah kompensasi meliputi kembalian finansial dan jasa-jasa terwujud dan tunjangan-tunjangan yang diterima karyawan sebagai bagian dari hubungan kepegawaian. Kompensasi merupakan apa yang diterima oleh para karyawan sebagai ganti kontribusi mereka kepada organisasi. Soal yang kedua, temukan sebuah istilah yang terkait dengan kompensasi di buku manajemen kompensasi yang Anda miliki dan jelaskan ke-10 istilah tersebut. Jawabannya, yang pertama, istilah kompensasi juga sangat berhubungan dengan imbalan-imbalan finansial atau biasa disebut financial reward yang diberikan kepada seseorang atas dasar berhubungan kerja. Biasanya kompensasi akan diberikan dalam bentuk finansial atau uang karena pengeluaran moneter yang dilakukan oleh sebuah perusahaan. Yang kedua, istilah kompensasi juga sangat berhubungan dengan program proteksi atau biasanya disebut dengan asuransi kesehatan, asuransi jiwa, pensiun, atau asuransi tenaga kerja. Yang ketiga, istilah kompensasi juga berhubungan dengan bayaran di luar jam kerja seperti liburan, hari besar, dan cuti tahunan. Yang keempat, istilah kompensasi juga berhubungan dengan adanya fasilitas-fasilitas di perusahaan seperti kendaraan, tempat kantor, dan lain-lain. Yang kelima, istilah kompensasi ini sangat berhubungan dengan imbalan finansial atau financial reward yang diberikan kepada seseorang atas dasar hubungan pekerjaan. Yang keenam, istilah kompensasi ini sangat berhubungan dengan biaya utama dari keahlian atau pekerjaan dan kesetiaan di setiap kegiatan organisasi. Ketujuh, istilah kompensasi ini sangat berhubungan dengan penghargaan ganjaran yang diberikan kontribusi dalam mewujudkan tujuannya melalui pekerjaannya. Yang ke-8, istilah kompensasi ini sangat berhubungan dengan balas kerja atas kinerja para pekerja. Yang ke-9, istilah kompensasi ini sangat berhubungan dengan kompensasi finansial atau seperti tunjangan hari raya atau hari besar. Yang ke-10, istilah kompensasi ini sangat berhubungan dengan kompensasi kesehatan seperti contohnya jika terjadi kecelakaan, meninggal, dan lain-lain. Soal yang ketiga, ada banyak jenis-jenis kompensasi yang diberikan kepada tenaga kerja sebagai balas jasa atas pekerjaan yang dilakukan. Jelaskan dengan rinci apa saja jenis-jenis kompensasi lengkap dengan contohnya. Jawabannya, jenis-jenis kompensasi membedakan menjadi 3, yaitu yang pertama, kompensasi langsung. Kompensasi langsung di dalam pengertian merupakan kompensasi finansial secara langsung yang diberikan suatu perusahaan. Beberapa hal yang termasuk dalam kompensasi finansial secara langsung diantaranya bayaran pokok yang termasuk di dalamnya merupakan bayaran insentif seperti komisi, bonus, laba, dan pembayaran tertangguh.
Yang kedua, kompensasi tidak langsung. Sementara itu, pengertian kompensasi tidak langsung diberikan secara langsung tetapi bagi karyawan yang menerima dalam bentuk uang. Kompensasi tidak langsung ini biasanya disalurkan melalui program proteksi seperti misalnya asuransi, paid leave, fasilitas tempat parkir, fasilitas kendaraan perusahaan, fasilitas alat kerja, dan lain-lain sebagainya. Yang ketiga, kompensasi non finansial. Pengertian kompensasi non finansial ini sama sekali tidak berhubungan dengan finansial. Kompensasi non finansial biasanya berupa pekerjaan atau proyek yang menarik atau menantang bagi karyawan, mendapat lingkungan kerja yang nyaman, dan lain sebagainya. Soal yang keempat, upaya minimum provinsi ditetapkan setiap tahunnya oleh pemerintah daerah. Jelaskan bagaimana mekanisme penentuan besaran upah minimum provinsi diberikan kepada tenaga kerja. Jawabannya, upah minimum telah ditetapkan oleh gubernur sebagai kepala daerah dengan mempertimbangkan kompensasi Dewan Pengupahan Provinsi. Dasar penetapan upah minimal atau menurut pasal 3 Permenak 33 Trans adalah kebutuhan hidup layak dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. Soal yang kelima, dalam ilmu manajemen kompensasi ada yang disebut dengan diagram mode tradisional berdasarkan jabatan. Anda diminta untuk menjelaskan hal tersebut. Jawaban saya, ini maksud dari diagram mode tradisional, statement menjelaskan dan informasi tertulis mengenai karakteristik sebuah jabatan atau pekerjaan atau tugas tanggung jawab, kondisi pekerjaan, hubungan pekerjaan, dan aspek-aspek pekerjaan yang disusun secara jelas dan teratur serta harus dilakukan oleh karyawan dalam sebuah organisasi atau perusahaan. Pekerjaan akan dinilai untuk menetapkan jabatan yang akan dijinjang dan sesuai dengan jabatan para pekerja, digaji atau diberi upah sesuai dengan hasil kinerja para pekerja seseorang atau sesuai dengan jabatan yang telah dimiliki oleh para pekerja tersebut. Soal yang keenam, kondisi aman dan sehat dalam bekerja di perusahaan dikatakan sebagai bagian dari kompensasi. Jelaskan mengapa dikatakan demikian, apa pentingnya kompensasi keamanan dan kesehatan bagi tenaga kerja. Jawabannya sangat penting, apalagi kondisi yang sekarang yang adanya COVID-19 yang berupa program-program proteksi atau meliputi asuransi kesehatan, asuransi jiwa, pensiun, asuransi tenaga kerja, bayaran di luar jam kerja seperti liburan, hari besar, cuti, dan fasilitas-fasilitas seperti kendaraan, ruang kantor, dan tempat parkir.